Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan suatu dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang disediakan. Dalam proses menuntun anak, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong tetap memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya serta agar anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan. Muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan kodrat alam dan kodrat zaman mereka sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak yaitu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, atau kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya masih sering menggunakan proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Sering menggunakan metode pembelajaran ceramah searah dan masih menyamaratakan cara pembimbingan terhadap siswa. Saya merasa jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Penyampaian materi harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan saya hanya menjadikan murid sebagai objek pembelajaran. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas yang semula berpusat pada guru berubah berpusat pada anak didik atau student center. Saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya di aspek kognitif saja, tapi juga di aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan juga aspek budaya. Saya menempatkan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Saya menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Mereka diberi kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Saya menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai cara belajar siswa. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya terapkan, saya akan memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, berpendapat, dan mengeksplorasi kemampuan yang ada pada diri mereka. Saya membuat suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan, supaya siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Saya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Saya akan berusaha membimbing dan menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya akan memasukkan permainan sebagai salah satu metode pembelajaran di kelas agar lebih menyenangkan.
Saya menjadikan pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Saya akan menerapkan trilogi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran. Ingarso Sung Tulodo, kita sebagai pendidik harus bisa memberi teladan dan contoh kepada peserta didik. Ing Madyo Mangunkarso, kita sebagai pendidik harus berada di tengah-tengah peserta didik untuk membangun kepercayaan dan motivasi supaya peserta didik punya kepercayaan diri pada potensinya. Totwuri Handayani, kita sebagai pendidik berada di belakang peserta didik memberi dorongan dan semangat agar mereka dapat menunjukkan potensi dan kelebihannya. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak sekali ilmu dan pemahaman baru dalam dunia pendidikan yang sangat luar biasa dan perlu diterapkan pada kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam kelas. Pembelajaran yang berpihak pada siswa dan menuntun kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Demikian yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.